Di tengah hutan yang gelap dan terisolasi, berdiri sebuah rumah tua. Jauh dari jalan, jauh dari manusia. Dan mungkin terlalu jauh untuk bisa meminta pertolongan. Di dalam rumah itu, seorang wanita berambut coklat bernama Maddie sedang memasak. Terlihat normal, terlihat biasa. Tapi justru disitulah semuanya terasa aneh. Maddie tampak memeriksa resep di laptopnya. Kamera menyorot wajahnya yang tenang namun fokus. Ia kemudian memotong bawang dan memasak di atas kompor. Ada momen kecil yang menunjukkan kemanusiaannya saat ia mencicipi masakannya, mengerutkan wajah karena rasanya mungkin belum pas, lalu menambahkan bumbu lagi. Suasana berubah menjadi hangat saat Maddie menerima pesan dari temannya, Sarah. Maddie melihat ke arah jendela besar dan tersenyum melihat Sarah berjalan mendekat dari kejauhan. Maddie keluar ke beranda untuk menyambutnya. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, menunjukkan keakraban yang mendalam. Sarah tampak membawa sebuah buku berjudul Midnight Mass yang ternyata adalah karya Maddie, terlihat dari foto Maddie di sampul belakang buku tersebut. Maddie dan Sarah menghabiskan waktu sejenak di beranda, berbincang dengan tangan mereka, tertawa dan berbagi momen persahabatan sebelum akhirnya Sarah berpamitan untuk pulang. Setelah Sarah pergi, Maddie kembali ke dalam untuk melanjutkan pekerjaannya. Ia duduk di depan laptop, tenggelam dalam proses kreatif menulis novelnya. Ia mencoba berbagai kemungkinan akhir cerita, terlihat dari ekspresi wajahnya yang berpikir keras dan jemarinya yang sesekali memijat pelipis. Namun, di luar sana, suasana berubah mencekam. Sarah tiba-tiba muncul kembali di balik pintu kaca. Ia menggedor kaca dengan putus asa, berteriak meminta tolong. Di belakang Sarah, muncul sosok pria misterius bertopeng putih yang menyerangnya. Momen paling mengerikan terjadi di sini, karena Maddie tunarungu, ia sama sekali tidak mendengar suara gedoran kaca, teriakan Sarah, maupun pergulatan hebat yang terjadi hanya beberapa senti di belakang punggungnya. Ia tetap tenang. Bahkan sempat tersenyum kecil menatap layar laptopnya. Maddie akhirnya memutuskan melakukan panggilan video dengan seorang teman. Maddie tampak tersenyum dan tertawa, menggunakan bahasa isyarat dengan lincah. Ekspresinya menunjukkan kegembiraan yang tulus. Temannya di layar juga tampak bersemangat, memberikan tanda I love you dengan tangan, sebelum Maddie menutup laptopnya. Maddie berdiri dan mulai berjalan di sekitar rumahnya yang remang-remang. Kamera mengikuti gerakannya saat ia memeriksa pintu dan jendela. Ia tampak sedikit gelisah, seolah merasakan ada sesuatu yang tidak beres di kegelapan luar. Ia mencoba menyalakan saklar lampu, namun listrik mati, membuat rumahnya tenggelam dalam kegelapan total. Kembali ke sofa, Maddie membuka laptopnya lagi. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dari tenang menjadi sangat terkejut dan terketakutan. Di layarnya, muncul serangkaian foto yang baru saja diambil. Foto dirinya sendiri yang sedang duduk di sofa dari sudut pandang seseorang yang berdiri tepat di luar jendela. Maddie dengan panik menoleh ke arah jendela di belakangnya. Kamera berpindah dengan cepat keluar rumah, menunjukkan sosok pria bertopeng putih yang berdiri diam di kegelapan, memegang busur silang, crossbow. Pria itu tidak bergerak, hanya menatap Maddie melalui kaca. Maddie berlari ke pintu kaca dan menguncinya dengan tangan gemetar. Ia menatap langsung ke arah pria bertopeng itu. Pria itu mendekat ke kaca. Wajah topengnya yang tanpa ekspresi menciptakan kontras yang mengerikan dengan wajah Maddie yang penuh air mata dan ketakutan. Pria itu perlahan-lahan mengangkat busur silangnya, menunjukkan kekuasaannya. Kemudian, ia mengeluarkan sebuah alat besar dan menggoreskan ujung alat itu ke kaca, menciptakan suara yang tidak bisa didengar Maddie, namun getarannya jelas terasa. Pria itu seolah menikmati ketakutan korbannya. Dalam keputusasaan, Maddie mencoba menggunakan laptopnya untuk mengirim pesan darurat atau mencari sinyal Wi-Fi. Namun, koneksi terputus. Pria bertopeng itu berpindah posisi, berjalan mengelilingi rumah seolah mengepung Maddie di dalam kotak kaca miliknya sendiri. Maddie bergerak dalam bayang-bayang.
Ia tidak lagi sekedar bersembunyi. Kamera menyorot jemarinya yang gemetar saat ia memegang dua alat sebagai bentuk perlawanan. Ia duduk bersandar di dinding bawah jendela. Napasnya memburu. Ia sesekali memejamkan mata, seolah mencoba menenangkan diri dalam dunia sunyinya yang kini terasa sangat menyesakkan. Tiba-tiba, Maddie terlonjak. Di jendela lain muncul wajah Sarah yang sangat menyedihkan. Sarah tampak belum sepenuhnya meninggal. Maddie mendekati kaca dengan ekspresi ngeri dan hancur melihat kondisi sahabatnya. Namun, teror belum berakhir. Pria bertopeng itu muncul tepat di belakang Sarah, seolah sengaja memamerkan hasil buruannya kepada Maddie. Pria itu menatap Maddie dengan dingin melalui celah kaca sebelum akhirnya membawa tubuh Sarah menghilang dari pandangan. Maddie hanya bisa terpaku, mulutnya terbuka seolah ingin berteriak, namun hanya kesunyian yang keluar. Menyadari bahwa ia tidak bisa hanya diam, Maddie melakukan tindakan nekat. Ia membuka sebuah jendela kecil di bagian samping rumah. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, ia merangkak keluar melalui jendela tersebut. Kakinya menyentuh tanah yang dingin. Ia berusaha menjangkau tubuh Sarah yang tergelincir tidak jauh di sana, berharap bisa mengambil sesuatu, mungkin ponsel atau kunci. Saat Maddie sedang berusaha memeriksa tubuh Sarah, pria bertopeng itu muncul dari kegelapan di samping rumah. Terjadi kejar-kejaran singkat di area beranda. Maddie berhasil memukul tangan pria itu dengan alat saat pria itu mencoba meraihnya melalui celah pintu yang hampir tertutup. Pria itu mengerang dengan keras dan mundur sejenak. Maddie berhasil masuk kembali ke dalam dan mengunci pintu dengan tepat waktu. Ia menyandarkan tubuhnya ke pintu, air mata mengalir di pipinya. Sementara di luar sana, pria bertopeng itu mulai menuliskan sesuatu di kaca. Won't, didn't, stop. Maddie akhirnya terduduk di dapur. Ia mengambil sebotoh cairan pembersih dan kain, lalu mulai menuliskan pesannya sendiri di kaca. Sebagai balasan, could. Ia menatap kegelapan dengan tatapan yang kini lebih tajam, menandakan bahwa permainan kucing dan tikus ini telah berubah menjadi perang untuk bertahan hidup sampai titik darah penghabisan. Menyadari bahwa akses bawah sudah terkepung, Maddie mengambil langkah beresiko. Dengan gerakan senyap yang dipaksakan, meski tubuhnya didera nyeri, ia merangkak menuju jendela kecil di lantai atas. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Maddie membuka jendela dengan sangat hati-hati, membiarkan udara malam yang dingin menyapu wajahnya yang pucat. Dengan perhitungan matang, ia memanjat keluar menuju atap yang miring dan licin. Di ketinggian itu, tanpa indera pendengaran, Maddie mengandalkan getaran permukaan dan ketajaman visualnya untuk mendeteksi keberadaan sang ancaman. Ia bergerak bagaikan bayangan, menjaga keseimbangan total di atas maut yang mengintip dari bawah. Pria bertopeng itu yang mengira Maddie masih terperangkap di dalam rumah, tidak menyadari bahwa posisinya kini telah berbalik. Dari ketinggian atap, Maddie mengamati pergerakan siluet di bawahnya dengan saksama. Saat sosok itu muncul di dekat dinding rumah dengan senjatanya, Maddie melakukan tindakan nekat yang tak terduga. Ia tidak lagi sekedar melarikan diri, ia menggunakan keunggulan posisinya untuk menyerang balik. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menciptakan distraksi fisik yang krusial, memanfaatkan momentum dari ketinggian untuk memberikan perlawanan yang mengejutkan lawan. Pergulatan di area sempit dan tinggi ini menjadi puncak ketegangan, di mana satu kesalahan langkah bisa berarti jatuh. Namun Maddie membuktikan bahwa keinginan untuk bertahan hidup jauh lebih kuat daripada rasa takutnya. Di dalam kamar mandi yang remang-remang, Maddie terduduk lemas di tepi bathtub. Napasnya tersengal, namun matanya memancarkan api perlawanan yang baru. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia meraih botol pembersih luka. Tindakan sederhana ini menjadi ujian ketahanan fisik yang luar biasa bagi tubuhnya yang sudah mencapai batas lelah. Saat cairan itu menyentuh lukanya, wajah Maddie mengerenyit hebat. Ia menggigit bibirnya, menahan erangan dalam kesunyian dunianya. Namun di balik rasa sakit, ada transformasi yang terjadi. Ia tidak lagi sekedar korban yang ketakutan. Dengan gerakan cepat dan penuh tekad, ia membalut lukanya, seolah sedang mengenakan baju zirah sebelum kembali ke medan pertempuran. Ia tahu, sosok bertopeng itu masih mengintai di luar sana, menanti di balik kegelapan. Malam itu, hutan yang sunyi menjadi saksi sebuah pertemuan yang mencekam.
John yang baru saja tiba mencoba melakukan hal yang mustahil, bernegosiasi dengan kegelapan. Ia berdiri berhadapan dengan pria bertopeng, mencoba menggunakan kata-kata sebagai tameng untuk melindungi Maddie yang terperangkap di dalam rumah. John berbicara dengan nada yang ditekan, berusaha mencari celah kemanusiaan di balik topeng putih yang dingin itu, sementara tangannya bersiap untuk kemungkinan terburuk. Namun, negosiasi itu berakhir dengan kilatan perlawanan yang cepat. Keadaan berubah menjadi tidak kondusif dalam sekejap. Di atas hamparan dedaunan kering yang berderak hebat, terjadi pergulatan hidup dan mati. John memberikan perlawanan terakhirnya dengan sisa tenaga yang ia miliki, bergulat di tanah dingin demi memberi Maddie waktu. Namun kekuatan sang penyerang terlalu besar. John, yang merupakan harapan terakhir Maddie, akhirnya tumbang dengan luka yang membungkam suaranya selamanya. Dari balik pintu kaca yang kini menjadi kanvas pesan-pesan teror yang menyedihkan, Maddie menyaksikan segalanya. Dunia dunianya yang sunyi membuat pemandangan itu terasa lebih traumatis. Ia melihat setiap gerakan kasar dan jatuhnya tubuh John tanpa suara. Air mata mengalir deras di pipinya, mencerminkan keputusasaan yang mendalam. Namun di balik tangis itu, ada sesuatu yang berubah di sorot matanya. Saat pria bertopeng itu berdiri perlahan dan mematikan senter milik John, menandakan berakhirnya bantuan dari luar, Maddie tidak hanya terpaku dalam kengerian. Di tengah duka melihat sahabatnya terkapar, sebuah percikan tekad untuk bertahan hidup mulai membara. Ia tahu, mulai detik ini, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menghadapi maut yang sedang menatap dirinya dari balik kaca. Dalam keputusasaan yang sunyi, Maddie berlari ke arah laptopnya. Dengan sisa waktu yang sangat sempit sebelum si pembunuh berhasil mendobrak masuk, jemarinya menari di atas keyboard. Ia mengirimkan email darurat ke layanan 911, mengetikkan lokasi dan situasinya dengan singkat namun jelas. Teror itu akhirnya menembus pertahanan rumah. Pria bertopeng itu berhasil masuk dan konfrontasi fisik yang tak terelakkan pun terjadi. Maddie, yang selama ini dianggap orang yang lemah, memberikan perlawanan yang luar biasa. Terjadi pergulatan hebat di lantai. Maddie menggunakan segala benda di sekitarnya dan seluruh kekuatan tubuhnya untuk menghalau serangan pria itu. Di dunia Maddie yang tanpa suara, setiap hantaman dan tarikan napas terasa begitu intens dan melelahkan. Dengan sisa tenaga terakhir, ia berhasil melumpuhkan pria bertopeng itu.